Trump mengamuk soal imigran saat rapat kabinet. Nikah massal usai perang Gaza, harapan kehidupan baru. Oman, kaya budaya, keindahan alam, saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Restu Landari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Ya, kita awali Mata Dunia kali ini dari kabar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi sorotan saat rapat kabinet. Trump mengomel soal imigran dalam rapat kabinet hingga sempat ketiduran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan komentar berbau kebencian terhadap imigran Somalia pada rapat kabinet Selasa 2 Desember 2025. Trump mengatakan mereka seharusnya tidak diterima di Amerika Serikat. Pernyataan pedas Trump muncul saat terkuak skandal di negara bagian Minnesota, tempat jaksa penuntut umum mengatakan lebih dari 1 miliar US dollar dihabiskan untuk layanan sosial yang tidak ada. Sebagian besar diduga melakukan penagihan palsu oleh warga Amerika Somalia. Trump menyatakan Amerika Serikat tidak membutuhkan warga Somalia. Trump menyebut kondisi negara Somalia tidak baik karena suatu alasan. Their country is no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries too. Ucapan Trump ini bukan cuma dilontarkan kepada imigran Somalia, tetapi juga kepada Ilhan Omar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Somalia, namun merupakan warga Amerika Serikat. Trump menyebut Omar dan teman-temannya sebagai sampah serta negaranya bau, di mana warganya cuma bisa mengeluh tanpa memberikan manfaat. Trump dikenal memiliki sejarah panjang mencemooh kaum minoritas. Trump seringkali mengungkit kekhawatiran mayoritas kulit putih akan kehilangan kekuasaan politik dan budaya. Menurut Trump, Amerika Serikat akan salah jalan jika terus menerima apa yang disebutnya sebagai sampah. Trump mengatakan warga Amerika keturunan Somalia tidak berkontribusi apapun. Selain mengomel soal imigran, Trump sempat tertidur dalam rapat kabinet maraton di Gedung Putih itu. Trump beberapa kali terlihat menahan kantuk, bahkan menutup mata selama belasan detik ketika para menterinya berbicara. Momen ini terekam jelas terutama saat ia duduk di samping Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang terus disorot kamera. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Trump mengecam liputan media yang dianggap tidak adil. Gedung Putih membela Trump yang tetap mendengarkan dengan seksama dan memimpin rapat 3 jam tersebut. Ya, kita ke India pemirsa. Presiden Rusia Vladimir Putin mendatangi India saat tekanan barat dan persaingan geopolitik serta perang antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan ini menunjukkan hubungan Moskow dan New Delhi semakin kuat serta menegaskan komitmen jangka panjang di bidang energi, pertahanan, dan diplomasi. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di India pada Kamis 4 Desember 2025. Dijadwalkan, Putin berada di India selama 2 hari. Kedatangan Putin menjadi yang pertama sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022 dan menunjukkan hubungan Rusia dan India tetap terjaga erat. Putin datang ke India atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi menghadiri KTT India-Rusia ke-23. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama strategis, termasuk cara mengamankan perdagangan bilateral dari sanksi dan tekanan Barat. Rusia saat ini menjadi pemasok terbesar minyak mentah India dengan porsi lebih dari 35%. Di bidang pertahanan, India dan Rusia aktif bekerja sama, di antaranya pengembangan reaktor nuklir modular kecil. Banyak analis menilai tekanan tarif dan sanksi Amerika Serikat justru mendorong India semakin mendekat ke Rusia. India menganggap Moskow sebagai mitra penting menjaga keseimbangan hubungan Barat dan menghadapi pengaruh geopolitik Cina. Kunjungan Putin menegaskan India ingin mempertahankan otonomi strategis kebijakan luar negerinya. Meski bermitra dengan Amerika Serikat, India menyatakan tidak akan mengorbankan hubungan lama dengan Rusia. Secara tidak langsung, India menentukan sikap di panggung global.
Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Ibu Kota Malaysia Kuala Lumpur dilanda banjir bandang usai dilanda hujan lebat selama beberapa jam. Imbasnya aktivitas warga menjadi lumpuh. Hujan deras melanda menyebabkan banjir bandang di jantung kota Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 4 Desember 2025. Jalan-jalan utama digenangi air termasuk tempat usaha dan sebuah rumah sakit hewan. Banjir juga menggenangi jalan dekat stasiun LRT. Banyak kendaraan terjebak bahkan nyaris terendam di bawah jembatan layang stasiun. Kendaraan kecil kesulitan bergerak, beberapa terpaksa ditinggalkan. Ini menimbulkan kekhawatiran pengguna jalan dan pejalan kaki menghadapi berbagai risiko. Di antaranya kemacetan arus lalu lintas dan kerusakan properti kendaraan. Pihak berwenang dan tim penyelamat aktif memantau dan beroperasi. Kondisi cuaca tidak menentu menyulitkan upaya penyelamatan. Awak dah masuk tak apa. Dia tak pasal lagi. Okey. Ya, dari Malaysia kita ke Palestina, pemirsa. Puluhan pasangan pengantin Palestina menikah massal di Gaza Selatan. Pernikahan digelar di reruntuhan bangunan yang hancur akibat perang. Pernikahan massal ini menjadi simbol harapan kehidupan baru usai dilanda perang Gaza antara Hamas dan Israel sejak Oktober 2023. Ada yang berbeda di Gaza, Palestina pada Rabu 3 Desember 2025. Di sini digelar pernikahan massal. Dihitung-hitung ada 54 pasangan menggelar pernikahan. Kenakan busana tradisional, berpegangan tangan, berjalan di antara reruntuhan gedung di selatan Gaza. Mereka mengaku memiliki harapan kehidupan baru usai perang antara Israel dan Hamas melanda sejak Oktober 2023. Pernikahan ini menjadi simbol kekuatan dan ketabahan. Masyarakat hadir berbaris di jalanan menunjukkan kebanggaan dan semangat yang tetap terjaga di tengah kehancuran. Pernikahan massal ini dibantu Al-Fares Al-Shahin, organisasi bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab yang menyediakan bantuan uang serta persiapan lain membantu pasangan pengantin menyongsong kehidupan baru. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, sebuah momen menarik terekam saat seorang fotografer berani mengambil gambar dari pintu terbuka sebuah helikopter yang sedang terbang tinggi di atas lautan biru. Ekspresi wajah sang fotografer terdistorsi akibat hempasan angin kencang. Ia menunjukkan dedikasi tinggi menjalankan tugas mengabadikan pemandangan dari ketinggian. Ini dia ekspresi wajah sang fotografer. Terdistorsi akibat hempasan angin kencang saat mengabadikan pemandangan alam dari ketinggian. Angin kencang menderu dari ketinggian menghantam wajah menyebabkan ekspresi terdistorsi dan pipi menggembung. Fokus sang fotografer tidak tergeser. Ia menggunakan lensa kamera mengarahkan ke alam cakrawala mengabadikan momen. Dedikasi luar biasa pekerja profesional bekerja di atas ketinggian. Ia harus berjuang melawan kebisingan mesin dan tekanan udara ekstrim, tetap membidik momen sempurna. Rekaman singkat ini menangkap esensi kerja keras di balik foto-foto udara yang sering dilihat. Ini bukti mengabadikan keindahan alam dibutuhkan keberanian, fokus tanpa batas, dan pengorbanan ekspresi wajah.
Ada kabar baik bagi Anda penggemar serial populer Stranger Things. Mimpi mengunjungi rumah keluarga Byers kini bisa jadi kenyataan. Rumah asli yang digunakan sebagai lokasi syuting di Fayetteville, Georgia diubah menjadi penginapan dan disewakan melalui platform Airbnb. Uang sewa per malam tembus 22 juta rupiah. Rumah asli keluarga Byers di serial populer Stranger Things disewakan untuk umum melalui platform Airbnb. Interior rumah ini didesain ulang dengan sangat detail meniru setiap sudut ikonik dari serialnya. Mulai dari lampu Natal alfabet yang digunakan Joyce Byers berkomunikasi dengan Will di musim pertama, hingga dekorasi gaya tahun 80-an yang klasik. Para tamu bisa menemukan ruangan bernuansa kamar tidur upside down, serta beberapa mesin arkade lawas yang sempat muncul dalam adegan serial tersebut. Pengalaman menginap memberikan sensasi seperti terbawa ke kota fiksi Hawkins. Pemilik rumah sukses mengubah seluruh bagian dalam penginapan sesuai versi layar kaca yang memberikan fan-made project sangat serius dan detail. Rumah ikonik ini disewakan dengan harga per malam kisaran 22 juta rupiah. Kita ke informasi menarik lainnya pemirsa, truk serbaguna dengan konsep kontainer lipat dirancang menjadi ruang usaha berjalan. Truk dilipat dan dipindahkan berfungsi menjadi bioskop hingga kafe keliling. Umumnya, truk digunakan untuk mengangkut barang dari satu ke tempat lain. Namun, fungsi truk yang satu ini berubah menjadi ruang usaha berjalan. Truk serba bisa ini diklaim mampu bertransformasi dengan cepat. Cukup geser panel, setting modul akan berubah. Truk berubah fungsi menjadi ruang usaha. Teknologi desain dirancang mendukung model usaha fleksibel, dari counter service berjalan, toko mobile, hingga tempat nongkrong portable. Semuanya bisa diganti tanpa pindah armada. Konsep usaha ini dinilai efektif dan ramah biaya operasional. Tidak perlu gedung, hanya menempatkan truk di titik ramai bisa menjadi usaha dengan solusi baru melebar pasar. Inovasi truk mobile ini juga mengubah cara usaha masa kini. Modal bisa ditekan, jangkauan makin luas dan mudah di-upgrade sesuai tren. Ini sebagai gambaran nyata kalau bisnis semakin lepas dari ruang tetap dan lebih aktif bergerak berikut minat pasar. Kita ke Cina pemirsa, di Yichang, Cina, aliran air pegunungan diubah menjadi waduk multifungsi yang menyediakan air bersih dan menghasilkan listrik. Selain itu menciptakan lokasi wisata. Insinyur lokal Cina sukses merancang sistem pengelolaan air dengan berbagai fungsi, yaitu sebagai waduk dan menjadi sumber tenaga listrik saat pintu air dibuka. Serta menciptakan air terjun buatan menjadi daya tarik wisata. Waduk berperan menyalurkan air bersih ke desa-desa di sekitarnya, sementara aliran air menggerakkan turbin memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Desain air terjun buatan terintegrasi dengan sistem waduk ini mendorong pertumbuhan sektor pariwisata setempat menjadi sumber ekonomi baru bagi warga setempat. Proyek multifungsi ini dinilai sebagai bukti Cina terus berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan efisien, ramah lingkungan, dan yang terpenting dapat memberikan dampak ekonomi. Masih di Cina pemirsa, tepatnya di Guizhou, di pegunungan Cina Barat Daya. Di sini area gunung ditutupi panel surya menghasilkan banyak energi bagi penduduk setempat. Mereka menangkap sinar matahari sepanjang hari, membuat ladang energi mampu memproduksi listrik dalam jumlah besar. Pegunungan di Cina Barat Daya, Guizhou, beberapa tahun terakhir mendapat sorotan lantaran area gunung ditutupi panel surya. Cuaca di Guizhou tidak bisa diprediksi dan sulit diakses. Meski begitu, panel yang dipasang menghasilkan banyak energi. Proyek surya dibangun mengikuti lengkungan alam pegunungan. Ribuan panel tersusun memanjang hingga kilometeran
memantulkan cahaya seperti cermin raksasa saat dilihat dari udara. Desainnya dirancang khusus menangkap sinar matahari sepanjang hari, membuat ladang energi mampu memproduksi listrik bersih dalam jumlah besar, bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu kota. Pembangunan di medan terjal ini bukan pekerjaan mudah. Akses uram, angin kuat, dan lokasi terpencil menjadi tantangan utama bagi para pekerja. Hasilnya, memperlihatkan inovasi energi terbaru dapat terwujud di wilayah paling sulit dijangkau. Oman, kaya budaya hingga sejarah Islam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Oman merupakan negara di semenanjung Arab yang kaya sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan negara Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, mencari pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad. Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa, membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutra Souk tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum.
Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal semenanjung Arab lebih dekat. Informasi selanjutnya pemirsa, penelitian menunjukkan memakai kacamata bisa memperbaiki penglihatan para petani dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Karenanya, sebuah lembaga amal Amerika membantu menyediakan kacamata bagi para petani kakao di Ghana. Menanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram. Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Vision Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Vision Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Ashanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30%. Dari rata-rata lebih dari $35 per bulan menjadi lebih dari $47. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar $6. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the International Development Toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya, yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Restuladari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.